Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan Pertanian dan dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, dengan nomor NIM 0211200778. Baik, di video kali ini saya akan membahas terkait otomatisasi combine harvester. Nah, sebelum jauh kita membahas terkait otomatisasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu combine harvester. Combine harvester adalah sebuah alat sintan yang digunakan untuk melakukan proses pemanenan padi. Nah, dalam proses pemanenan padi itu ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah pemotongan, yang kedua adalah pengangkutan, dan yang ketiga adalah perontokan. Di mana semua tahap tersebut mempunyai atau menggunakan alat-alat tertentu. Contohnya pada saat pemotongan, di mana pemotongan ini bisa menggunakan sabit, bisa menggunakan mower, atau bisa menggunakan reaper. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan. Tahap pengumpulan ini biasanya masih menggunakan tenaga manusia, di mana semua tanaman padi yang sudah dipotong itu akan dikumpulkan pada satu titik utama yang akan dilakukan proses perontokan. Nah, tahap yang ketiga adalah perontokan, di mana perontokan ini ada 2 cara, bisa menggunakan cara melakukan pengebotan dan juga bisa menggunakan alat sintan power thresher. Nah, setelah kita mengetahui tahapan dari proses pemanenan padi dan seiring berjalannya waktu dan adanya inovasi, maka terciptalah alat sintan yang bernama combine harvester, di mana dari namanya itu sudah jelas merupakan sebuah arti kombinasi, dan harvester itu pemanenan, di mana jika diartikan merupakan kombinasi dari pemanenan yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu dari pemotongan, pengangkutan, dan juga perontokan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait bagian-bagian utama dari proses perontokan combine harvester. Untuk tahap yang pertama yaitu adalah ada pada bagian depan mesin combine harvester, di mana bagian depan ini ada 2 fungsi. Yang pertama adalah pemotongan, di mana pemotongan ini menggunakan besi yang berbentuk huruf V, dan ada 2 bagian besi, ada bagian bawah dan bagian atas, yang nantinya pada saat tanaman padi di depan mata pisau tersebut dan akan terpotong, di mana proses pemotongannya kedua mata pisau akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Setelah tanaman padi terpotong, itu selanjutnya adalah ada bagian pengarah, di mana pengarah ini akan mengumpulkan bagian tanaman padi yang sudah dipotong dari ujung-ujung proses pemotongan, akan dikumpulkan ke bagian tengah. Yang selanjutnya akan diteruskan melalui konveyor, atau konveyor ini udah tahap ketiga, yaitu tahap pengangkutan, di mana proses pemindahan tanaman padi yang sudah dipotong ke dari bagian depan ke bagian tengah mesin. Selanjutnya adalah tahap pengepresan, di mana sebelum masuk ke dalam proses perontokan, di mana ada satu tahap pengepresan dan juga penyaluran dari konveyor ke bagian dalam proses perontokan. Selanjutnya adalah proses perontokan, di mana proses perontokan ini merupakan proses pemisahan antara bulir padi dari tangkainya, di mana dalam proses perontokan ini terdapat satu ruangan, yang di dalam ruangan tersebut ada 2 bagian rotari utama, di mana rotari itu akan berputar berlawanan, atau yang satu berarah jarum jam dan juga yang satunya berlawanan jarum jam, dan berputarnya ke bagian tengah, di mana nantinya tanaman padi yang masih ada bulir padinya itu akan masuk dan akan dilakukan perontokan. Setelah melakukan perontokan, itu nantinya padi akan jatuh ke bawah, dan pada bagian bawah itu terdapat bagian pembersih atau cleaner, atau pemisahan antara bulir padi yang berbobot dan juga bulir padi yang tidak berbobot. Nah, pemisahan ini dibantu dengan alat blower atau kipas yang menghasilkan angin, yang nantinya akan menghembuskan padi yang tidak mempunyai bobot tersebut ke luar mesin. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya bulir padi yang berbobot tadi itu akan dipisahkan dan
ada dua sistem outputnya, ada yang disimpan pada bagian ruangan combine harvester dan juga ada yang disalurkan langsung ke bagian keluaran yang nantinya akan langsung dimasukkan ke dalam karung. Oke, selanjutnya setelah selesai maka saya akan kembali lagi membahas terkait jerami tadi. Setelah melakukan proses perontokan dan pemisahan, jerami tadi itu masih dalam berbentuk panjang, yang sebelum nantinya dikeluarkan dari mesin itu akan ada proses pencacahan atau pemotongan, di mana tujuannya untuk menghaluskan jerami yang akan dikeluarkan dari mesin tersebut, sehingga nantinya pada saat dikeluarkan jerami tersebut sudah benar-benar halus dan bisa lebih cepat diurai oleh lingkungan tersebut dan bisa dijadikan pupuk organik juga. Setelah kita membahas terkait proses dari combine harvester, maka kita akan membahas terkait otomatisasi, di mana otomatisasi ini ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Di mana input ini bisa berupa sensor ataupun push button atau tombol tekan atau saklar. Selanjutnya proses ini ada microcontroller ataupun Arduino, di mana nantinya dari hasil data yang pada saat input itu nantinya akan diproses dan akan dilakukan perintah ke bagian output, di mana output ini merupakan aktuator atau eksekutornya dari data yang sudah diproses tersebut. Oke. Untuk mengapa sih combine harvester ini harus menerapkan otomatisasi? Sebenarnya mengapa? Padahal kan sebenarnya tidak menerapkan otomatisasi juga combine harvester ini bisa tetap berjalan kok. Nah, ini pertanyaan bagus sih kalau menurut saya. Nah, mengapa? Karena yang pertama, dari segi efisiensi, sebenarnya combine harvester ini sudah efisien jika dibandingkan dengan secara tradisional. Akan tetapi, pada combine harvester yang sekarang masih secara umum membutuhkan minimal 2 operator pada saat mengoperasikan combine tersebut. Yang pertama adalah pengemudi, dan yang kedua adalah bagi orang atau yang berfungsi untuk memasukkan padi ke dalam karung. Nah, dari segi efisiensi tentunya akan lebih efisien jika proses tersebut sudah menggunakan mesin, di mana nantinya pasti akan berbeda jauh dari perbedaan penggunaan tenaga manusia dan juga tenaga mesin, dan akan lebih efisien mesin. Karena apa? Karena manusia itu setiap operator pastinya mempunyai relatif kecepatan masing-masing, seperti ketelitian, juga cara mengemudikan dan lain-lain, itu juga akan berpengaruh. Oleh karena itu, maka lebih baik dan lebih efisien jika dengan menerapkan sistem otomatisasi ini. Selanjutnya, dari segi operator juga kita tidak membutuhkan operator lebih, bahkan tidak membutuhkan operator jika sudah bisa menerapkan otomatisasi. Yang kedua adalah dari segi biaya, tentunya lebih murah karena kita tidak perlu untuk membayar operator untuk mengemudikan combine harvester tersebut. Nah, selanjutnya dari segi kekurangannya mungkin modal pertama juga pastinya akan lebih besar, dan juga teknologinya juga harus benar-benar luas. Kita juga harus mempunyai basic dasar dari sistem otomatisasi tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait sensor apa saja sih yang harus kita terapkan, yang kita pakai pada combine harvester ini. Kalau menurut saya harus ada 2 sensor utama. Yang pertama adalah sensor yang diterapkan pada bagian utama mesin, di mana sensor ini yang berfungsi untuk membaca lingkungan dari lahan tersebut. Contohnya harus bisa membaca 10 meter atau 20 meter di depan combine harvester itu ada rumah ataupun ada bangunan,
ataupun ada sungai ataupun ada jurang, itu semuanya dari depan, belakang, kiri, kanan command harvester itu seharusnya ada, yang karena nantinya sensor ini akan berfungsi utama untuk pergerakan dari command harvester tersebut. Contohnya pada saat 10 meter ke depan atau 5 meter ke depan itu akan ada jurang ataupun sungai, itu secara otomatis nantinya sensor tersebut akan membaca dan secara otomatis 5 meter ke depan akan berhenti ataupun berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Nah, yang kedua adalah sensor dari yang dipasang pada bagian depan command harvester, di mana sensor ini berfungsi untuk membaca tanaman, apakah ada tanaman padi yang ada di depan command harvester tersebut dan sudah siap untuk dipanen. Bisa dari segi kapasitas ataupun dari segi warna mungkin, itu dibaca oleh sensor tersebut, di mana nantinya sensor tersebut akan mengirimkan data. Jika ada tanaman padi di depan combine harvester, maka akan mengirimkan data ke Arduino ataupun microcontroller yang nantinya data tersebut akan diolah dan akan diteruskan ke bagian aktuator atau mekanisme dari combine harvester tersebut, di mana nantinya semua mekanisme akan menyala secara otomatis. Seperti yang pertama dari pemotongan, pengarahan, terus conveyor, terus perontokan, pembersihan, dan juga outputnya yaitu ke penampungan bulir padi yang sudah bersih. Nah, jika memang ada padi, maka secara otomatis akan berjalan semua mekanisme tersebut. Tetapi jika tidak ada tanaman padi di depannya, maka mekanisme perontokan ya semuanya total tidak akan berjalan. Oke, mungkin selanjutnya dari segi penerapan selain dari sensor, itu akan lebih bagusnya jika memang suatu lahan tersebut sudah dipetakan, sehingga dan nantinya dari segi kontrol juga kita akan memanfaatkan sistem geografi, sistem pemetaan, di mana pemetaan tersebut akan memanfaatkan informasi geografi di sekitar, seperti luas lahannya berapa hektar, juga bentuknya seperti apa. Nantinya itu akan dimasukkan ke program, dan nantinya program tersebut akan dimasukkan ke dalam otomatisasi combine harvester, di mana combine harvester itu nantinya akan memulai dari mana, terus kapan dia berbelok, kapan dia berhenti, dan kapan dia selesai. Itu mungkin akan lebih sederhana lagi dan juga akan lebih praktis lagi. Nah, dari segi perbandingan efisiensinya, jika dalam 1 hektar itu dibutuhkan 15-20 orang dalam proses pemanenan padi, itu bisa membutuhkan 2-3 hari jika menggunakan tenaga manusia. Jika menggunakan tenaga combine harvester secara manual yang membutuhkan 2 orang operator, itu hanya membutuhkan sekitar 6 jam saja. Nah, bagaimana jika sudah bisa menerapkan sistem otomatisasi? Maka saya yakin akan lebih cepat lagi proses pemanenan tersebut dan juga lebih efisien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.